Jumpa lagi sahabat Kicau Mania. Jumpa di channel saya yaitu tentang anis merah. Kali ini saya akan berbagi untuk manfaat mandi keramba dan cara mengajarkan bagaimana, karena kadang-kadang kita bisa mendapatkan anis merah yang susah, yang keluar masuk keramba. Maka perlu kita ajarkan sedini mungkin, yaitu ketika trotolan. Adapun fungsinya nanti akan banyak sekali dan bermanfaat, yaitu untuk mengurangi kaki medang, kutuan, ataupun tatkala kita mengganti perlak, pakan, serta memberikan buah agar burung tidak ngebos. Maka dianjurkan untuk teman-teman mengajarkan burungnya ataupun anis merahnya untuk mandi keramba. Nah, di sini ada beberapa tipe anis merah yang agak susah. Walaupun kita sudah membuka pintu tembus antara sangkar dan keramba, tetapi burung enggan masuk. Kita sudah memandu memakai tongkat ataupun lidi, juga tidak mau masuk. Nah, di sini saya anjurkan pada teman bisa menggunakan sandal jepit. Kita pandu dengan sandal jepit. Ini adalah sedikit tips dari saya untuk teman-teman. Dalam mengajarkan mandi keramba, kita bisa menggunakan sandal jepit untuk memindahkan dari sangkar harian ke keramba. Ups, hampir lupa. Yaitu sekarang setelah burung masuk keramba, di sini juga burung agak giras, nabrak-nabrak, dan bisa menyebabkan luka pada paruh atas. Nah, sekarang kita guyur dengan air. Adalah tujuannya untuk menjinakkan anis merah yang giras. Kita bisa menyemprot dengan selang ataupun dengan sprayer ketika burung sudah memasuki keramba, yaitu untuk mengurangi nabrak-nabrak di dalam keramba. Karena banyak sekali teman-teman yang mengalami hal serupa, yaitu luka bagian atas, sehingga burung tersebut mengalami stres. Nah, di sini juga saya akan mempersiapkan sangkar bulat untuk melatih anis merah tersebut, atau membiasakan burung anis merah pindah-pindah sangkar, karena ada beberapa anis merah yang mengalami ataupun telernya kurang maksimal dengan sangkar kotak. Maka kita bisa mencoba dengan sangkar bulat, karena ada beberapa anis merah yang memang suka dengan sangkar bulat, yaitu telernya bisa lebih maksimal ataupun lebih lebar dengan cara mengganti tangkringan juga ataupun sangkar. Kita bisa mencobanya dengan menggunakan sangkar kotak dulu untuk anis merah yang giras ataupun nabrak-nabrak. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, untuk anis merah yang giras ataupun nabrak-nabrak, kita bisa menggunakan sangkar kotak, yaitu untuk mengurangi kerusakan pada bulu ataupun luka pada paruh. Karena kalau burung anis merah yang giras kita menggunakan sangkar bulat, maka akan fatal akibatnya, yaitu mengalami kerusakan pada bulu dan paruh atas. Tetapi kalau di sini saya sarankan untuk anis merah yang agak giras, kita bisa menggunakan sangkar kotak. Nanti setelah ngeplong ataupun setelah teler, kita bisa menggunakan sangkar opal ataupun sangkar bulat. Jadi kita bisa lihat perkembangan bagaimana setelah burung tersebut teler, apakah cocok dengan sangkar bulat. Kita bisa menyesuaikan dengan burung yang mempunyai teler istimewa. Kita bisa mencobanya dengan sangkar opal juga
ataupun sangkar kotak untuk melihat perkembangannya. Dan setelah burung terbiasa dengan mandi keramba, di sanalah kita lakukan pembersihan karpet ataupun mengganti pakan, mengganti minum, dan memberikan buah. Karena kalau kita tidak membiasakan dengan mandi keramba ataupun memasukkan ke dalam keramba, maka akan terasa sulit ketika mengganti pakan ataupun air minum, apalagi mengganti tangkringan. Jadi dengan mandi keramba di sini manfaatnya kita bisa mengganti tangkringan kalau tidak cocok dengan yang seukuran kelingking, kita bisa menggunakan tangkringan yang seukuran telunjuk sambil melihat perkembangan ketika anis merah tersebut sudah teler. Itulah beberapa manfaat dari mandi keramba untuk membiasakan burung tersebut pindah-pindah, karena kadang-kadang burung setelah dijual maka yang membeli mengganti dengan sangkar bulat ataupun sangkar kotak, tentu akan tidak mempengaruhi ketika sudah pindah tangan dan kelihatan burung itu sudah pernah dilatih oleh orang yang memang benar-benar merawat burung. Itulah tujuannya kita mengajarkan anis merah agar bisa mandi keramba. Di samping burung tersebut tidak ngebos, karena ketika kita memberikan pakan secara langsung, terutama extra fooding seperti jangkrik, kroto, jika anis merah melihat tangan kita memasukkan tangan ke cepuk, melihat secara langsung tangan kita memegang jangkrik, maka lama-kelamaan burung tersebut akan bisa ngebos. Nah, sahabat aniser, di sini saya akan menambahkan sedikit tips untuk anis merah yang gagal mabung ataupun yang mengalami kebotakan. Itu disebabkan juga karena pori-pori tertutup ataupun kutuan. Kita bisa menggunakan rebusan air daun sirih. Tentu setelah direbus, kita dinginkan dulu, kemudian masukkan ke dalam sprayer dan disemprot ke bulu anis merah. Itu untuk teman-teman yang mengalami gagal mabung ataupun botak, karena ada beberapa anis merah yang lehernya tidak tumbuh bulu ataupun bagian kepala atas. Sahabat kicauannya bisa mencoba dengan menggunakan rebusan daun sirih. Kita masak dulu, setelah mendidih kita dinginkan dan masukkan ke dalam sprayer, kemudian semprot pada bagian yang susah tumbuh bulunya. Tentu dalam pemberian pakan juga kita perhatikan untuk anis merah yang mengalami gagal mabung ataupun botak, kurangi pemberian kroto, ulat hongkong, dan jangkrik. Kita bisa memberikan cacing untuk pertumbuhan bulu paling bagus. Nah, itulah beberapa manfaat dari anis merah mandi keramba. Di samping mengurangi ataupun mencegah kaki medang, juga bisa terapi untuk anis merah yang mengalami stres dengan cara menyemprot basah kuyup. Kita bisa melakukan untuk anis merah yang stres dengan mandi 2 kali sehari, terutama anis merah yang baru kita dapat dari teman atau beli ombyokan, burung gambling, giras. Kita bisa terapi dengan menggunakan
keramba. Di sini intinya anis merah adalah sejenis burung yang menyukai air, karena kita tahu populasi anis merah sebagian besar di daerah yang lembab dan berproduksi sekitar bulan November sampai bulan April. Ketika musim hujan sudah berakhir, maka anis merah tersebut akan berhenti berproduksi. Nah, di sanalah burung anis merah menyukai cacing yang sebagai pakan utama. Dan juga di sini saya sarankan untuk teman-teman yang memiliki anis merah yang sakit bisa memberikan cacing tanah untuk proses penyembuhan. Dan begitu juga ketika kita memiliki trotolan ataupun lolohan, karena sebagian besar para peloloh memberikan pur ayam, kita bisa di sini memberikan cacing untuk kesehatan burung. Saya jamin dengan pemberian cacing pada anis merah, maka anis merah yang sakit akan sembuh. Nah, untuk anis merah yang gambling ataupun macetan, giras, di sini saya sarankan untuk memperbanyak mandi, yaitu bisa kita lakukan 2 kali sehari sampai burung tersebut sudah merasa nyaman dan terbiasa di lingkungan kita, maka burung akan segera berbunyi. Setelah kita lakukan berkali-kali, burung akan terbiasa keluar masuk keramba. Kita cukup menggunakan tongkat dengan panduan sedikit, maka burung akan segera masuk ke keramba dan terbiasa. Tentu saja dalam melatih anis merah keluar masuk keramba, di sini butuh waktu dan kesabaran, karena manfaat yang kita terima banyak sekali. Di samping menjaga sangkar awet, juga burung yang stres kita bisa terapi dengan memandikan ke dalam keramba, maka akan mengepak-ngepakkan sayap ataupun berenang. Dan untuk anis merah yang giras, dengan menggunakan keramba sering, maka burung akan segera jinak. Nah, itulah beberapa manfaat dari mandi keramba. Saya sarankan untuk teman-teman agar melatih secara sabar, karena burung terlatih seperti mandi keramba akan berbeda harganya dengan burung yang tidak terlatih. Nah, dalam dunia anis merah dan murai batu, sebagian besar mereka menanyakan apakah burungnya mandi keramba. Dan dari segi harga berbeda jauh antara burung terlatih dan tidak terlatih. Itulah yang membedakan antara anis merah yang mandi keramba dan tidak. Karena sebagian besar pembeli akan menanyakan burungnya bisa mandi keramba, karena dengan mudah bisa membalikkan harga ketika burungnya tidak bisa mandi keramba. Nah, demikian sahabat Kicau Mania, semoga bisa bermanfaat, karena ini adalah sharing pengalaman yang memang itulah terjadi di pasaran dunia anis merah. Sampai jumpa di channel saya yang akan datang tentang anis merah dan murai batu. Terima kasih.